Kill you? Have everyone. Di awal film kita akan melihat seorang gadis bernama Carol, seorang perawat di salah satu rumah sakit di New Jersey. Dalam tugasnya hari itu, Carol merasa sangat terpukul dengan kepergian seorang pasien yang telah cukup lama ia rawat dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan ke apartemen, Carol melihat sebuah lowongan perawat lansia dengan bayaran yang cukup tinggi. Carol pun sepertinya tertarik untuk mengisi lowongan tersebut. Di malam harinya, Carol memberitahu Jill sahabatnya tentang lowongan tersebut, di mana Jill cukup kaget mendengar daerah yang bernama Trebon Paris, di mana setahunya daerah tersebut hanya dikelilingi rawa yang aneh, dan ia meminta Carol mencari lowongan yang lain. Namun Carol tak peduli nasihat sahabatnya. Ia lebih baik bekerja di daerah rawa dengan bayaran tinggi daripada bekerja di rumah sakit dengan bayaran sekecil itu. Keesokan harinya, Carol melakukan perjalanan ke kediaman keluarga yang memposting lowongan tersebut. Perjalanan yang menempuh waktu hampir 1 jam perjalanan membawa Carol ke sebuah lahan yang sangat luas, di mana hanya terdapat satu rumah megah berdiri di atasnya. Setelah lama mengetuk pintu, Carol pun terpaksa masuk karena kebetulan pintu rumah tak dikunci. Setelah sampai di halaman belakang, barulah ia melihat si pemilik rumah. Carol pun disapa oleh seorang pemuda bernama Lucas, di mana dia adalah seorang pengacara pribadi keluarga tersebut. Ia lalu memperkenalkan Carol kepada nyonya rumah yang bernama Violet, yang memasang wajah yang begitu tak bersahabat. Di sanalah juga Carol diperkenalkan dengan pria tua lumpuh bernama Pak Ben. Lucas menyebut Pak Ben tak hanya lumpuh tapi juga tak bisa berbicara. Hal itu terjadi sejak Pak Ben ditemukan pingsan di kamar lotengnya. Keesokan harinya, setelah berpamitan pada Jill, Carol kembali ke kediaman Pak Ben. Di tengah perjalanan, ia sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Saat ingin membayar, Jill dibuat kaget dengan penampilan toko yang sedikit berbau mistis. Tak hanya itu, seorang nenek buta di depannya makin membuatnya buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Excuse me, I just need to pay for some gas. Keep the change. Singkat cerita, Carol pun tiba di kediaman Violet. Setelah membongkar barang-barang, ia tak melihat cermin di toilet. Saat ia melihat ke kamar yang lain, ia juga tak menemukannya. Carol kemudian ke kamar Pak Ben dan mengatakan kalau keberadaannya di sana untuk merawat Pak Ben. Namun tiba-tiba Pak Ben memegang tangan Carol kuat-kuat seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Dan anehnya, Pak Ben buru-buru melepaskan Carol saat melihat Violet datang. Setelah menjelaskan apa yang harus Carol lakukan, mereka pun sedikit berbincang-bincang, di mana Violet bercerita kalau ia sudah tinggal di sana sejak 1962. Suaminya membeli rumah tersebut dari 2 bersaudara bernama Grace dan juga Martin. Saat melihat foto mereka berdua, Carol melihat foto yang lain tersembunyi di balik foto tersebut, di mana ia melihat pasangan orang kulit hitam bersama mereka, yang di belakangnya tertulis nama Papa Justify dan Mama Cecil. Ia pun merasa ada yang janggal dengan foto tersebut. Violet kemudian mengajak Carol berkeliling, di mana ia kemudian memberikan sebuah kunci yang ia sebut dengan kunci skeleton, yang mana kunci tersebut dapat membuka semua pintu kamar yang kurang lebih berjumlah 30 kamar. Carol lalu menanyakan perihal cermin yang tak nampak satupun di kamarnya dan juga kamar yang lain. Violet mengatakan ia sengaja membuangnya karena ia merasa tak ada yang perlu ia rias di usianya yang tak muda lagi. Actually, it's the garden stake. Hari berikutnya saat berkumpul di kebun, Violet meminta Carol mengambilkan bibit bunga di kamar loteng. Saat Carol berada di loteng, ia dikagetkan dengan suara pintu di sudut ruangan. Ia melihat lebih dekat di pintu tersebut, di mana terlihat sesuatu sepertinya ingin keluar dari kamar tersebut.
Merasa penasaran, Carol mencoba membukanya. Akan tetapi ternyata kunci skeleton tak dapat membukanya. Carol kemudian turun dan menanyakan perihal kuncinya yang tak bisa membuka satu kamar yang ada di loteng. Violet berkata pintu itu memang sudah terkunci sejak ia tinggal di sana. Selama itu juga ia pun tak pernah berusaha membuka, apalagi ingin tahu apa yang ada di dalam kamar tersebut. Di malam harinya saat hujan turun dengan sangat lebat, Carol yang khawatir dengan kondisi Ben mengeceknya ke kamar. Ia pun kaget tak melihat Ben di ranjang apalagi di kursi rodanya. Carol yang panik berusaha menemukan Ben di setiap kamar dan saat membuka salah satu jendela, ia melihat Pak Ben merayap di atas atap. Carol meminta Pak Ben berhenti, namun Pak Ben tak peduli. Ia sepertinya sangat ketakutan dan mempercepat gerakannya. Bahkan ia pun nekat menjatuhkan dirinya. Carol segera membangunkan Violet dan menyusul Pak Ben ke depan. Violet lalu meminta Carol mengambilkan kursi rodanya. Setibanya Carol di kamar, ia melihat tanah dari pot berserakan. Dan betapa kagetnya Carol melihat tulisan "Tolong saya" di kain selimut. Dari situ Carol pun merasa ada sesuatu yang membuat Pak Ben begitu ketakutan. Hari berikutnya Carol menceritakan kejadian kemarin pada Lucas. Ia merasa aneh karena Pak Ben dapat merangkak bahkan memanjat jendela. Mereka kemudian ke kamar di mana saat Carol ingin menunjukkan tulisan yang dibuat Pak Ben, tulisan tersebut tiba-tiba saja hilang dari tempatnya semula. Tentu saja hal itu membuat Carol semakin merasa aneh. Carol mengatakan pasti ada sesuatu yang membuat Pak Ben setakut itu, dan sepertinya ia ingin seseorang menyelamatkan dirinya. Di tengah perbincangan tiba-tiba Violet datang dan terpaksa perbincangan tersebut mereka harus hentikan. Beberapa saat kemudian saat melihat Violet di luar, Carol kembali ke loteng. Ia sangat penasaran dengan apa yang pemilik rumah itu sembunyikan di kamar di dalam loteng. Carol kemudian naik ke loteng dan menuju ke kamar rahasia yang ia curigai ada sesuatu di dalam sana. Ia mengambil jepit rambut dan mencoba membukanya. Dan rupanya trik tersebut berhasil membuka pintu tersebut. Di dalam sana ia merasakan aura yang sangat menyeramkan dan terdapat juga banyak benda-benda yang berbau mistis. Saat ia melihat-lihat, ia menemukan sebuah album foto yang memperlihatkan keluarga pemilik pertama rumah tersebut. Di sana juga ada sepasang orang yang berkulit hitam. Tak hanya itu, ia juga melihat gambar sebuah pola ritual sihir perlindungan diri, cincin dengan 3 kepala ular, dan sebuah piringan hitam bertuliskan rekaman sihir pengorbanan. Sementara itu Violet yang tak menemukan Carol dimanapun mendadak curiga Carol pasti naik ke loteng. Buru-buru ia ke atas dan memanggil Carol. Carol yang mendengar suara langkah kaki pun panik. Ia pun buru-buru mengunci kamar rahasia kembali. Dan beruntung Violet sama sekali tak menyadari keberadaannya. Bahkan Carol sudah memegang rekaman tadi di tangannya. Setelah Violet pergi, Carol melihat beberapa cermin ada di loteng. Padahal kemarin Violet bilang kalau ia telah membuang semua cermin dari rumahnya. Dari situ Carol pun berasumsi kalau ada yang Violet sembunyikan darinya. Malam itu juga Carol kembali ke apartemennya. Di sana ia mencoba mendengarkan rekaman dari piringan tersebut. Terdengar hanya suara orang yang tengah membaca doa-doa. Tak lama Jill pun datang yang membuat Carol mematikannya. Carol kemudian menceritakan apa yang ia temukan di kamar loteng. Barang-barang berbau mistis dan sebuah pola yang sepertinya adalah ajaran sebuah ritual dari satu aliran. Jill pun menduga kalau pemilik asli rumah tersebut menganut ajaran yang bernama Hoodoo, semacam aliran yang mempelajari ilmu sihir dan hal-hal gaib. Jill menambahkan kalau suku Afrika dan Amerika asli memang memiliki budaya semacam itu. Mereka menganut aliran Hoodoo layaknya sebuah agama. Hari berikutnya Violet dikagetkan dengan adanya cermin di kamar Ben. Violet lalu mencari Carol dan mengatakan kalau ia tak boleh merubah apapun di rumah tersebut. Disitulah kemudian Carol membongkar kebohongan Violet dan memintanya menjelaskan bagaimana bisa ada begitu banyak cermin di kamar loteng. Padahal ia mengatakan kalau ia telah membuang semuanya.
Tak ada pilihan lain, Violet pun akhirnya mulai bercerita di mana 90 tahun yang lalu rumah itu adalah milik seorang rentenir bernama Thorpe yang dikenal sebagai rentenir jahat dan suka menipu rakyat miskin. Ia juga memiliki 2 orang anak bernama Grace dan juga Martin. Thorpe memiliki 2 pelayan berkulit hitam bernama Papa Justify dan Mama Cecil. Mereka dipekerjakan siang malam dan tak mengenal istirahat. Dan tanpa Thorpe ketahui kalau Justify dan Cecil adalah seorang penyihir. Satu malam saat digelar pesta besar-besaran di rumah Thorpe, Martin dan Grace tiba-tiba menghilang. Semua orang berusaha menemukan mereka, di mana kemudian Thorpe akhirnya menemukan Grace dan Martin tengah diajarkan sebuah ritual hoodoo oleh Justify dan juga Cecil. And voices. They were trying to teach him. Tentu Thorpe marah besar mengetahui pelayannya adalah seorang penyihir. Dan malam itu juga Justify dan juga Cecil digantung dan juga dibakar. Di sanalah Grace dan Martin menyaksikan kekejaman ayahnya, begitu juga para tamu lainnya. Selang beberapa tahun Thorpe dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Ia menembak istrinya lalu menembak dirinya sendiri. Sementara kedua anaknya tetap hidup sampai tahun 62 hingga mereka kemudian menjual rumah tersebut pada Violet dan suaminya. Violet percaya hantu Papa Justify dan Mama Cecil masih menghantui rumah tersebut. Karena itu ia menyembunyikan semua cermin karena ia percaya hantu dapat terlihat melalui pantulan cermin. Ia menambahkan kalau ia hanya berusaha mengantisipasi semuanya. Ia bahkan menyimpan banyak abu bata merah di gudang belakang. Ia percaya abu bata merah dapat menangkal kekuatan roh jahat. Hari berikutnya saat memandikan Pak Ben, Carol kelilipan air sabun. Ia kemudian mengambil cermin kecil untuk memeriksa kedua matanya. Di sanalah ia memperhatikan Ben begitu ketakutan melihat cermin yang ia pegang. Ia pun penasaran dan mendekatkan cermin tersebut ke depan Pak Ben. Dan terlihat Pak Ben begitu ketakutan. Dari situ Carol pun mulai menyadari kalau Pak Ben benar-benar melihat sesuatu yang tak bisa ia lihat. Untuk memastikan hal tersebut, Carol kembali ke kota. Ia mendatangi seorang paranormal yang pernah Jill sebutkan sebelumnya. Ia pun menceritakan perihal Ben yang sepertinya diteror oleh makhluk halus di rumahnya, yang ia yakini sebagai hantu penunggu rumah tersebut. Setelah mengerti sebagian ceritanya, Mama Dukun memberikan Carol beberapa sarana ritual untuk ia bawa pulang. Saat tengah malam, Carol mulai menerapkan ritual tersebut pada Pak Ben. Setelah diurapi air mantra, Ben ternyata mampu memanggil nama Carol. Meskipun tak begitu jelas, namun Carol dapat mengerti kalau Pak Ben sebetulnya tak ingin tinggal di rumah tersebut. To go free. Suara petir kemudian membuat Violet terbangun dan pergi mengecek kondisi suaminya. Tentu ia tak bisa membukanya karena Carol ada di dalam kamar Pak Ben. Sementara itu Carol di kamar semakin panik. Tak ada pilihan lain, Carol pun terpaksa menghentikan ritual tersebut dan meninggalkan Pak Ben bersama istrinya. Saat tengah malam, Violet bermimpi tentang Papa Justify dan juga Mama Cecil. Carol memimpikan rambutnya dipotong dan ia dijadikan korban dalam ritual mereka. Keesokan harinya Carol menemui Lucas dan menjelaskan semua temuannya di kamar loteng. Lucas pun berpendapat kalau itu hanyalah foto kenangan pemilik sebelumnya. Ia tak melihat adanya sisi mistis dalam foto tersebut. Merasa Lucas tak percaya dengan ceritanya, Carol meminta dipertemukan dengan perawat Pak Ben sebelumnya. Carol lalu diajak menemui Tania, orang yang pernah merawat Pak Ben. Tania mengatakan kalau ia hanya bekerja sehari karena keluarganya melarangnya bekerja di rumah tersebut. Karena mereka percaya rumah tersebut dikutuk karena pernah terjadi pembunuhan sepasang orang kulit hitam. Tania meminta Carol berhati-hati karena ia yakin bukan hantu yang membuat Ben seperti itu, tapi kemungkinan Violet sendiri yang membuat suaminya seperti itu. Di tengah perjalanan, Carol berhenti di sebuah kios. Di sana ia menunjukkan debu bata merah yang ditebar di depan pintu masuk. Ia percaya kalau warga di sekitar sini masih yakin dengan mitos-mitos gaib di desa tersebut. Di saat yang sama mereka mendengar suara musik di kejauhan, di mana Carol masih ingat suara rekaman tersebut sama dengan suara rekaman yang ia miliki. Mereka lalu melihat ke dalam dan mendapati seorang nenek buta sendirian. Carol menanyakan apakah itu rekaman dari Papa Justify.
Nenek itu pun langsung kaget mendengarnya. Ia tak percaya Carol juga mengetahui tentang Papa Justify. Nenek itu pun semakin kaget setelah mendengar Carol memiliki satu rekaman sihir pengorbanan dari Papa Justify. Nenek itu mengatakan kalau Carol tak boleh memainkan musik itu sembarangan karena itu bukanlah sebuah lagu, melainkan sebuah mantra sihir. Sihir tersebut dikatakan mampu membuat seseorang terhindar dari kematian. Akan tetapi ia juga harus mengorbankan seseorang untuk mencapainya. Dari situ Carol pun menduga kalau Violet berencana mengorbankan Pak Ben dengan sihir tersebut. Carol kembali ke rumah dan kali ini ia berniat pergi dari rumah tersebut. Akan tetapi ia malah kehilangan rekaman yang baru ia ambil kapan hari. Merasa dalam bahaya, Carol ke gudang dan mengambil abu bata merah. Ia kemudian kembali ke rumah dan menaburkannya di depan pintu masuk. Setelah itu Carol memanggil Violet ke kamarnya untuk melihat atapnya yang bocor. Akan tetapi Violet menghentikan langkahnya saat melihat adanya abu bata merah di bawah keset. Carol berusaha membujuk Violet agar ia masuk, namun Violet tetap tak bergeming dari tempatnya. Dari situlah Carol yakin kalau Violet sebenarnya telah dirasuki oleh makhluk halus. Carol semakin yakin kalau ia harus membawa Pak Ben kabur secepat mungkin karena ia merasa Violet memiliki niat jahat pada suaminya sendiri. Saat mereka makan malam bersama, tiba-tiba lampu padam. Carol yang melihat Violet ke dapur menambahkan obat bius ke dalam minumannya. Dan setelah makan malam, Carol meminta Violet mengatakan apa yang ia lakukan pada Ben suaminya karena ia sudah tahu apa yang terjadi pada Pak Ben adalah rencana Violet. Violet marah-marah dan meminta Carol tak ikut campur dengan urusannya karena ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Violet pusing dan ia pun sadar kalau Carol telah membiusnya. Violet mengatakan kalau Ben tak boleh keluar dari rumah ini karena ia sedang dalam bahaya. Namun Carol sudah tak percaya lagi pada Violet. Ia pun pergi setelah mengambil kertas mantra dari tangan Violet. Carol kemudian ke kamar Violet dan berhasil menemukan rekamannya kembali. Di sana juga ia menemukan kain spray yang bertuliskan tolong yang ternyata memang diambil oleh Violet. Tak hanya itu, Carol juga menemukan potongan rambutnya sendiri. Dari situlah ia pun sadar kalau ia akan dijadikan tumbal oleh Violet. Time to go. Carol kemudian membawa Pak Ben ke mobilnya, namun sayang, pintu gerbang rupanya masih terkunci. Dengan terpaksa, Carol pun mengorbankan mobilnya dengan menabrak gerbang tersebut. Namun sayang, gerbang masih tak bisa terbuka. Apesnya lagi, di saat bersamaan, Violet tersadar dari pingsannya. Carol dengan cepat mengeluarkan Ben dan karena tak ada tempat lain, terpaksa ia menyembunyikan Ben di dalam gudang. Sementara itu Violet mengambil senapan dan mengejar Carol. Namun beruntung Carol berhasil lolos dengan menyusuri sungai di belakang rumah, di mana di ujung sungai ia melihat sebuah mobil dengan lampu yang masih menyala. Singkat cerita, Carol berhasil sampai ke rumah Lucas. Ia menceritakan kalau kecelakaan yang Ben alami disengaja oleh Violet. Violet memiliki sebuah rencana jahat yang harus segera dihentikan. Di saat bersamaan, Lucas menerima telepon dari Violet. Dengan terpaksa, ia meninggalkan Carol dan menjawab panggilan tersebut. Saat itulah Carol melihat Lucas memiliki piringan yang sama dengan Violet. Dan karena merasa aneh, Carol mencoba mencari petunjuk yang lain. Di sanalah Carol dibuat kaget karena melihat banyak fotonya di meja Lucas. Tak hanya itu, ia juga menemukan kunci utama dan cincin bermata kepala ular. Carol pun kini semakin sadar kalau Lucas dan Violet memiliki tujuan yang sama, yaitu mencelakakan dirinya. Namun tiba-tiba Lucas datang dan menjerat leher Carol. Singkat cerita, Carol dibawa kembali kepada Violet. Violet pun menanyakan di mana Carol menyembunyikan suaminya. Untuk memisahkan mereka berdua, dengan terpaksa Carol mengatakan di mana Pak Ben berada. Violet pun meninggalkan mereka berdua.
Di dalam gudang rupanya Pak Ben sudah mempersiapkan dirinya dengan senjata. Namun sayang ia tak punya cukup tenaga untuk melawan Violet. Sementara itu Carol tiba-tiba teringat ia pernah menabur abu bata merah di depan kamarnya. Saat mau dibawa ke atas, Carol masuk ke dalam kamarnya. Carol menuruni jendela dan berhasil lolos dari pandangan Lucas. Namun apesnya tiba-tiba saja Violet menghadang jalannya. Terpaksa Carol kembali ke atas dan mengambil abu bata merah. Ia lalu menebar di semua pintu kamar agar Violet tak dapat mengejarnya. Namun anehnya tiba-tiba saja Violet muncul dari salah satu kamar. Mereka kemudian bergulat dan sampai di pinggir tangga. Dan ternyata Carol akhirnya berhasil menjatuhkan Violet. Carol lalu mengambil telepon dan berhasil menghubungi 911. Tak lupa ia juga menghubungi Jill sahabatnya. Namun sayang percakapan mereka terputus karena Lucas memutus kabel telepon. Di saat yang sama, Violet kembali mendatangi Carol dengan lift darurat. Hingga Carol pun tak punya pilihan lain selain pergi ke kamar rahasia yang ada di loteng. Setibanya di sana, Carol sangat kaget karena ternyata Violet sudah mempersiapkan sebuah ritual. Carol lalu mengeluarkan kertas ritual yang ia ambil dari Violet. Dan setelah semua bahan ritual terkumpul, Carol mulai menggambar lingkaran dan melakukan semua instruksi di kertas mantra. Tak lama kemudian Violet sampai di sana dan melihat Carol berada di dalam lingkaran. Carol mengatakan kalau Violet sekarang tak akan bisa mendekatinya. Violet pun tersenyum dan mengatakan kalau itu bukanlah sihir perlindungan, akan tetapi itu adalah ritual untuk pengorbanan. This is your spell of protection. You stay back! Dengan sisa tenaganya, Violet berdiri dan memperlihatkan cermin kepada Carol. Di sanalah Carol melihat bayangannya berubah menjadi Grace kecil, Violet dan juga Mama Sisil. Violet kemudian berteriak yang membuat cermin itu bergerak dan menabrak Carol. Beberapa saat kemudian Carol tersadar. Ia lalu mengambil rokok Violet dan menyalakannya. Tak lama kemudian Lucas datang dan anehnya ia memanggil Carol dengan nama Sisil. Cecile? Mereka kemudian berbincang di mana ternyata terungkap kalau mereka baru saja melakukan sebuah ritual pemindahan roh, di mana yang saat ini berada di dalam tubuh Carol adalah Mama Sisil. Dan itu berarti Carol yang asli sekarang berada di tubuh Violet. Tak hanya itu, Sisil juga menyebut nama Lucas dengan sebutan Justify. Fine now, Justify. Carol yang kini berada di dalam tubuh Violet meraba wajahnya. Ia pun tak bisa berbuat apa ketika Sisil memberinya minuman yang kemungkinan adalah minuman yang akan membuatnya lumpuh selamanya. Tentu saja dengan tujuan agar Carol tak membongkar rahasia tersebut. Keesokan harinya Jill tiba di lokasi. Terlihat ambulan dan petugas 911 sudah ada di lokasi tersebut. Carol yang kini berada di tubuh Violet mencoba memanggil Jill sahabatnya. Namun tentu saja Jill tak tahu wanita tua tersebut adalah Carol sahabatnya. Jill lalu menyapa Carol palsu alias Sisil. Tentu saja Sisil tak tahu kalau Carol sempat menghubungi Jill kemarin malam. Dan karena tak mau terlibat perbincangan yang lebih lanjut, Sisil pun pergi meninggalkan Jill bersama Lucas. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Carol yang kini dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Sepertinya nasib Carol akan berakhir sama seperti Ben. Jadi Violet dan Ben sebetulnya adalah jelmaan dari Papa Justify dan juga Mama Sisil, pasangan suami istri yang dikenal sebagai penyihir dan juga pelayan keluarga Thorpe.
Meskipun tak diceritakan, tapi sepertinya Justify dan Cecil berhasil melakukan ritual pemindahan roh pada kedua anak Thorpe, di mana kemudian mereka mendiami tubuh kedua anak itu dan sebaliknya, Martin dan Grace terjebak di dalam tubuh Justify dan Cecil. Itu berarti yang digantung oleh Thorpe bukanlah Justify dan juga Cecil, melainkan Martin dan Grace yang terjebak di dalam tubuh Justify dan juga Cecil. Oleh karena Justify dan Cecil telah berhasil melakukan ritual pemindahan roh yang mereka lakukan saat pesta berlangsung. Setelah mereka menua, Justify berhasil menangkap Lucas dan merebut tubuhnya. Karena itulah Pak Ben begitu takut melihat cermin. Bukan karena adanya hantu, tapi karena ia sebenarnya adalah Lucas. Dan ia pasti tak percaya berada di dalam tubuhnya Pak Ben. Karena itulah ia juga berusaha memberikan isyarat pada Carol agar pergi dari rumah tersebut. Dan setelah Lucas, mereka pun berusaha mengambil tubuh Carol. Hingga kini berhasil membuat Carol terjebak di dalam tubuh Violet, sementara Lucas berada di dalam tubuh Pak Ben. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.